Selama 18 bulan terakhir telah terjadi serangan ransomware spree. Apaan tuh? Halo semua, Juni mana? Yap, sesuai opening tadi, dalam 18 bulan terakhir telah terjadi banyak banget serangan ransomware yang menyerang bukan personal lagi ya, tapi mereka menyerang banyak organisasi, banyak perusahaan, banyak lembaga, dan itu terjadi di banyak negara. Jadi yang sempat saya baca beberapa waktu lalu itu sempat ada serangan ransomware di fasilitas kesehatan yang ada di Amerika. Jadi yang diserang itu rumah sakit sama klinik-klinik, ada ratusan atau mungkin mencapai ribuan kali ya. Terus habis itu disusul ada lagi serangan yang mentargetkan sekolah dan lembaga pendidikan. Dan terakhir yang kemarin saya baca itu udah menyerang perusahaan-perusahaan bisnis ya. Dan diperkirakan ada sekitar, terakhir berita yang saya baca, 1.500-an lebih perusahaan yang melaporkan terkena serangan ransomware. Nah, di Indonesia sendiri beritanya nggak terlalu kencang, tapi bukan berarti nggak ada. Karena mungkin banyak terjadi tapi nggak dilaporin. Karena beberapa kali saya mampir ke grup dan forum komputer gitu ya, ternyata ada banyak juga yang melaporkan bahwa PC-nya terkena serangan ransomware. Emang bahaya banget ya? Ransom artinya adalah tebusan. Jadi ransomware ini adalah semacam malware, jadi hampir mirip seperti virus gitu ya. Dan nanti tugasnya si ransomware ini adalah mengunci, entah mengunci device-nya, tapi dia yang paling serem adalah dia mengunci data-data yang ada di dalam PC-nya sendiri. Nah, kamu nggak akan bisa membuka kuncinya tadi kecuali kamu minta sama orang yang ngunci. Dan untuk bisa minta dapat kuncinya itu, ya seperti tadi namanya ransom, mereka bakal minta uang tebusan. Ransomware sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, dan secara umum dia dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan tingkat bahayanya. Yang pertama adalah ransomware yang paling rendah, low risk. Ini biasa disebut dengan scareware. Dinamain gitu karena memang tugasnya dia hanya nakut-nakutin doang. Jadi biasanya si scareware ini dia menyamar sebagai antivirus nih contohnya ya. Kemudian dia akan ngasih notifikasi di device gitu ya, tiba-tiba muncul pop-up bahwa ditemukan virus di dalam PC kamu. Dan untuk bisa menghapus virus ini kamu harus membeli program tertentu yang mereka sebut sebagai antivirus mungkin ya. Ya cuma itu doang tugasnya dia. Jadi dia tidak melakukan pencurian data, dia tidak ngunci data dan nggak ngapa-ngapain lah. Cuma nyamar doang jadi antivirus, pura-pura mau menyelamatkan tapi kamu harus bayar. Nah, kalau kamu terserang dengan ransomware seperti ini, ya kemungkinan besar datanya masih aman dan masih bisa diselamatkan. Tapi kalau udah mulai muncul, habis kamu backup, ya langsung segera disembuhin. Kemudian kategori kedua adalah yang medium risk, yang ini disebut dengan screen locker biasanya ya. Nah, ini ransomware yang udah mulai bikin repot. Karena setelah dia menginfeksi PC kamu, dia akan mengunci beberapa hal. Bisa jadi dia mengunci browser, tapi ada juga yang sampai mengunci lock screen-nya. Jadi kamu nggak bisa login masuk ke dalam device. Dan ransomware yang model kayak gini biasanya dia tidak mengunci data. Jadi cuma menghalangi akses kita untuk masuk ke dalam device. Dan kadang-kadang mereka memperkenalkan diri sebagai sebuah company atau sebagai lembaga yang resmi. Dan mereka akan bilang bahwa telah ditemukan aktivitas mencurigakan atau aktivitas membahayakan di PC kamu. Dan kalau kamu mau membuka aksesnya, kamu harus bayar bla 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 bla. Nah, ransomware yang model kayak gini kemungkinan besar tidak mengunci data. Jadi kalau kamu memang bisa membackup datanya, ya lebih baik di backup dulu baru PC-nya dibersihin. Tapi kalau kamu nggak paham, ya mau nggak mau harus minta bantuan profesional yang ujung-ujungnya bayar juga sih. Yang terakhir adalah kategori dangerous, berbahaya. Dan ini biasa disebut dengan encrypting ransomware. Ini yang paling bikin repot. Karena begitu dia menginfeksi PC kamu, maka dia akan mengenkripsi data-data yang ada di dalamnya. Mengenkripsi itu berarti data kamu dikunci dan dikasih password. Nah, biasanya nih kita baru sadar itu setelah pelan-pelan data-data kita itu namanya, extensionnya itu tiba-tiba jadi extension yang kita nggak paham dan akhirnya nggak bisa dibuka. Nah, begitu semua data udah, sebagian besar data udah terkunci, biasanya mereka akan memunculkan layar gede nih. Jadi di desktop itu tiba-tiba muncul, ada gambarnya, dan ada tulisannya yang kurang lebih bilang bahwa, data kamu telah dikunci, kalau kamu pengen datamu kembali, kamu harus bayar. Nah, beberapa ransomware yang saya tahu, ini mereka
Untuk membuktikan bahwa memang mereka punya kuncinya, mereka mengizinkan kita untuk ngirim satu data yang biasanya bukan data penting untuk nanti dia buka untuk membuktikan bahwa dia memang punya kuncinya. Nah, kalau kamu kemakan sama permintaan mereka, ya sudah, akhirnya kamu bayar untuk bisa minta kunci membuka datanya. Dan ternyata semua orang berpotensi kena serangan ransomware. Bukan cuma user pribadi kayak kita, bahkan instansi-instansi besar pun banyak yang kena serangan ransomware. Di tahun 2017, Malwarebytes mengadakan sebuah survei soal serangan ransomware pada bisnis kecil dan menengah, dan hasilnya luar biasa. 22% perusahaan terpaksa harus berhenti beroperasi seketika karena ransomware. Kemudian ada 81% bisnis terkena cyber attack, 66% terkena pembobolan data, dan 35% adalah korban ransomware. Ransomware yang pertama kali ditemukan itu dikenal dengan nama PC Cyborg atau AIDS, dan dia dibuat di akhir tahun 80-an. Waktu itu serangan yang dilakukan adalah mengenkripsi semua data di partisi C setelah komputernya di restart 90 kali. Dan setelah itu, si ransomware ini akan mengeluarkan notifikasi untuk minta uang tebusan $189. Cuma waktu itu software enkripsi yang dipakai masih sangat sederhana. Jadi buat yang suka ngotak-atik PC, mungkin bisa nemuin cara untuk ngebuka kuncinya. Dan baru di tahun 2004 itu muncul ransomware pertama yang mengenkripsi data user pribadi. Kemudian di tahun 2007 itu ada satu varian ransomware baru yang dinamakan Winlock. Jadi dia menginfeksi PC kemudian akan mengunci user untuk nggak bisa masuk ke desktop. Jadi dia akan membuat kita stuck di layar login sambil menampilkan gambar-gambar porno. Ya mungkin buat yang hobi malah seneng kali ya. Di tahun 2012 muncul jenis ransomware baru yang waktu itu biasa disebut dengan law enforcement ransomware. Kenapa disebut seperti itu? Karena memang ransomware ini dia begitu menginfeksi, dia akan mengunci user untuk nggak bisa masuk ke dalam desktop, tapi dia akan memunculkan gambar yang seolah-olah yang ngunci ini adalah dari aparat, entah dari polisi, entah dari FBI, CIA, atau Interpol, dan segala macam lah. Dan intinya mereka menuduh pemilik PC telah melakukan kejahatan cyber. Entah dari yang paling enteng lah ya, mungkin mendownload file bajakan, terus bisa juga hacking, atau yang paling serem nih, yang banyak orang takut itu adalah pornografi anak. Seperti biasa, ransomware akan meminta tebusan. Kalau pengen bisa ngebuka kuncinya, maka harus bayar. Waktu itu kisaran uang tebusannya adalah sekitar $100-3.000. Di tahun 2013, CryptoLocker memperkenalkan ransomware jenis baru yang ini jauh lebih berbahaya. Dia udah menggunakan military grade encryption, di mana kuncinya nanti akan disimpan di remote server. Jadi ceritanya user hampir nggak mungkin bisa membuka kuncinya sendiri. Dan di tahun 2017 itu ada beberapa serangan ransomware yang ternyata menggunakan sistem CryptoLocker ini. Nah, untuk kejadian yang barusan terjadi kemarin, jadi belakangan ini itu ada satu geng hacker yang menamakan dirinya Refill Gang. Jadi ceritanya si Refill Gang ini dicurigai berasal dari Rusia ya. Jadi mereka sempat nyerang sebuah perusahaan minyak, di mana servernya si perusahaan itu jadi nggak bisa beroperasi lah intinya, dan akhirnya mereka meminta tebusan beberapa juta dolar. Dan setelah negosiasi akhirnya dibayarkanlah $4,4 juta untuk ngebuka file-file yang di-encrypt. Dan hal ini jadi memunculkan masalah baru antara Amerika dan Rusia. Karena katanya pemerintah Rusia malah nggak tahu bahwa ada serangan cyber yang dilakukan oleh Refill Gang ini. Dari banyak berita yang udah bermunculan, kita jadi bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan gede yang punya tim IT canggih pun ternyata nggak bisa mengalahkan serangan ransomware. Apalagi kita yang di rumah. Ditambah lagi, ransomware sekarang bukan cuma eksklusif menyerang PC. Sudah ada jenis ransomware baru yang bisa menyerang mobile device. Jadi kita harus semakin waspada di saat kita online. Apa aja yang bisa kita lakuin? Ada banyak cara ransomware menyusup ke dalam sistem PC kita. Dan yang paling umum dilakukan adalah dalam bentuk malspam atau malicious spam, dan juga malvertising atau malicious advertising. Jadi mereka akan mengirim email, ini pasti banyak yang dapat, email yang seolah-olah adalah mungkin dari website resmi, mungkin dari lembaga resmi. Nah, nantinya di dalam email itu akan ada attachment mungkin yang kalau kamu klik dia akan langsung menginstal sesuatu di dalam PC kita, atau ada juga yang kalau kamu klik dia akan
otomatis membuka sebuah website di mana nanti di website itu akan ada lebih banyak lagi program-program berbahaya yang bisa menyusup masuk ke dalam PC. Nah, gimana caranya kita bisa membedakan apakah sebuah email itu resmi atau enggak? Yang pertama adalah cek alamat email pengirimnya. Jadi kalau misalkan kamu dapat email dari bank atau dari lembaga keuangan atau dari e-commerce atau dari manapun lah, terserah. Kamu cek alamat emailnya itu kalau misalkan ada belakangnya apa.com atau apa.co.id misalkan, pastikan semua ejaannya sesuai sama persis dengan website resminya. Jadi misalkan ada huruf O, pastikan dia hurufnya O, bukan angka 0. Ada huruf L kecil, pastiin dia L, bukan huruf I besar. Dan lebih teliti lagi waktu ngeliat, kadang ada yang nambahin titik, ada yang nambahin dash, dan segala macam. Pokoknya harus sama persis, jangan sampai ada beda satu karakter pun. Setelah itu, baca baik-baik kalimat yang ditulis. Karena biasanya kalau email palsu, susunan bahasanya biasanya kacau. Jangankan grammar kalau dalam bahasa Inggris ya. Kadang huruf besar kecilnya aja ngaco. Terus pengejaannya juga kadang-kadang ada yang salah. Pokoknya nggak bener lah. Nah, kalau udah ada terjadi kayak gitu, misalnya kan baca loh, ini kok hurufnya nulisnya kayak gini sih? Langsung curiga dulu. Jangan buru-buru ngeklik apapun. Cek lagi apakah email itu resmi atau enggak. Tapi kalau udah terlanjur kena, kita harus gimana? Yang pasti jangan sampai kamu bayar. Bahkan FBI aja mau wanti-wanti bener. Kalau sampai kamu kena ransomware, jangan sampai dibayar. Karena kalau kamu bayar, itu bukan menyelesaikan masalah. Karena itu hanya akan membuat si hackernya itu menjadi lebih semangat untuk membuat ransomware yang lebih canggih lagi. Dan terbukti, Reveal Gang tadi setelah dia dapat bayaran 4,4 juta, bukan berhenti. Mereka bikin serangan baru yang lebih masif dengan tuntutan uang yang juga jauh lebih banyak. Nah, setelah itu baru kamu cari gimana solusinya untuk bisa membuka data. Kamu bisa coba aja cari free decryption tool yang ada di Google mungkin ya, yang mungkin sudah banyak kuncinya. Tapi kalau memang ternyata nggak berhasil, ya kamu bisa pertimbangkan juga untuk pakai antivirus yang berbayar. Karena kalau yang berbayar itu dia punya database ransomware yang jauh lebih banyak. Tapi kalau kamu ragu-ragu, misalkan takut nih pakai antivirus, jangan-jangan nanti bukan dibuka malah dihapus datanya. Ya udah, mendingan kamu cari bantuan profesional. Kemudian ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan sebelum kamu terkena serangan ransomware atau apapun itulah ya. Backup. Sering-sering backup dan banyak-banyak backup. Kalau bisa jangan cuma di satu tempat. Jadi kalau kamu punya data penting di PC, backup di hard disk eksternal. Bahkan kalau memang memungkinkan, pakai layanan cloud storage. Karena biasanya cloud storage itu dia udah punya sistem perlindungan yang jauh lebih bagus dibandingin PC kita di rumah. Jadi ransomware, virus, dan segala macam biasanya lebih bisa diatasi kalau kamu simpan di cloud storage. Dan kamu ingat nih, kalau misalkan nih PC kamu terkena ransomware atau terkena virus dan akhirnya datanya rusak semua, nggak masalah kan? Masih ada backup. Tapi jangan sampai nih kamu buru-buru backup tadi hard disk eksternal kamu colokin dalam kondisi PC-nya masih terinfeksi. Karena salah-salah, data backupan kamu juga akan ikut rusak. Dan kalau menurut kamu dampak dari serangan cyber yang kamu terima itu besar banget, misalkan data-data yang kamu simpan adalah data-data penting sebuah perusahaan gitu ya, kamu bisa pertimbangkan untuk lapor juga ke pihak berwenang. Jadi beberapa negara, termasuk Indonesia, ternyata udah punya lembaga sendiri yang memang ngurusin masalah cybercrime kayak gini. Contohnya, di Australia ada Scamwatch. Terus di Kanada ada Canadian Anti-Fraud Center, di New Zealand ada Consumer Affairs Scam, di UK ada Action Fraud, terus di US ada On Guard Online. Dan Indonesia punya patrolisiber.id. Linknya ada di bawah, langsung klik aja kalau mau ngecek. Jadi hati-hati, jangan gampang buka email yang gak kamu kenal. Jangan datang ke website-website ilegal. Hindari. Pokoknya main aman. Be smart, be careful.